Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas untuk contoh bagaimana menentukan penyelesaian dari suatu masalah nilai awal yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan, ya. Dimana pada bagian sebelumnya kita sudah berikan beberapa teorema terkait dengan eksistensi dan ketunggalan penyelesaian masalah nilai awal, beserta teorema 3 yang menyatakan sebagai bentuk dari rumus daripada Wronskian penyelesaian yang bersesuaian dengan persamaan diferensialnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua contoh yang akan kita berikan, di mana di dalam contoh itu kita diminta untuk menentukan Wronskian dari penyelesaian persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan beserta penyelesaian dari masalah nilai awal yang bersesuaian, ya. Jadi langsung saja sebagai contoh yang pertama, ya. Jadi sebagai contoh yang pertama kita diberikan masalah nilai awal, ya. Jadi masalah nilai awal. Oke, jadi masalah nilai awalnya yaitu untuk persamaan diferensialnya yaitu turunan ketiga Y dikurang dengan 4 kali turunan pertama Y, ini dia sama dengan 0. Kemudian dengan nilai awal yaitu nilai Y di titik 0 itu sama dengan 0. Kemudian nilai turunan pertama di 0 dia sama dengan 1. Kemudian nilai turunan kedua Y di titik 0 dia sama dengan 0, ya. Jadi ini masalah nilai awalnya, dimana persamaan diferensialnya itu merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 3 koefisien konstan, ya. Jadi pada soal ini kita akan ada 3 hal yang diminta. Yang pertama yaitu, jadi sebagai bagian A yaitu carilah 3, ya. Carilah 3 penyelesaian bebas linear. Oke, jadi kita diminta menentukan 3 penyelesaian bebas linear pada interval min tak hingga sampai tak hingga atau pada himpunan bilangan real, ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah 3 penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini. Karena di sini ini merupakan persamaan diferensial orde 3, berarti kita diminta 3 penyelesaian yang bebas linear, ya. Nah, kemudian untuk bagian B tentukan Wronskian dari ketiga penyelesaian tersebut. Oke. Jadi ini untuk bagian B-nya, ya. Jadi setelah kita mendapatkan 3 penyelesaian yang bebas linear, kemudian pada bagian B kita diminta untuk menentukan Wronskian dari ketiga penyelesaian tersebut. Jadi nanti untuk bagian B ini kita akan menggunakan teorema yang ketiga, ya, yang kita sudah bahas pada bagian yang ketiga sebelumnya, yaitu di sana kita diberikan rumus untuk menentukan Wronskian dari penyelesaian Wronskian dari fungsi-fungsi yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan, ya. Nah, sebagai bagian yang ketiga yaitu tentukan penyelesaian umum, ya. Jadi tentukan penyelesaian, jadi bukan umum, ya. Tentukan penyelesaian umum, tentukan penyelesaian dari masalah nilai
awal di atas. Oke. Jadi ini untuk yang ketiga ya, kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Jadi berdasarkan teorema yang sudah kita berikan bahwa masalah nilai awal ini itu pasti memiliki penyelesaian dan itu sifatnya tunggal ya, berdasarkan teorema yang keempat ya, mengenai teorema eksistensi dan ketunggalan penyelesaian masalah nilai awal ya. Nah, selanjutnya mari kita coba jawab soal ini. Jadi yang pertama kita tentukan tiga penyelesaian yang bebas linear pada himpunan bilangan R ya. Dimana persamaannya ini persamaan diferensialnya ini merupakan PD linear homogen or Dn koefisien konstan ya. Jadi itu sudah kita bahas bagaimana menentukan penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial seperti ini ya. Jadi kita langsung jawab saja soal ini. Jadi sebagai untuk bagian A-nya, jadi teman-teman ingat untuk menentukan tiga penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial linear homogen or Dn koefisien konstan seperti ini. Pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristiknya ya. Jadi sama ya pada bagian-bagian sebelumnya untuk menuliskan persamaan karakteristik bahwa dari persamaan diferensial ini turunan ketiga itu digantikan dengan M pangkat 3 ya. Lalu di sana dikurang 4 dikali dengan turunan pertama. Nah, untuk turunan pertama itu dia digantikan dengan M pangkat 1 ya. Jadi turunan ketiga digantikan dengan M pangkat 3, kemudian turunan pertama digantikan dengan M pangkat 1. Nah, di sana sama dengan 0, maka ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini saja persamaan karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini ya. Jadi perhatikan bentuk ini secara langsung dapat kita faktorkan ya, karena di sini memuat M, di sini juga memuat M. Berarti kita keluarkan M pangkat yang kecil, yaitu yang terkecil yaitu pangkat 1 ya. Jadi kita keluarkan M pangkat 1, berarti ini sudah menjadi M pangkat 2 ya. Lalu dikurang dengan 4. Oke. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang bentuk kuadrat bisa kita faktorkan M kuadrat dikurang 4 ya. Itu jika kita faktorkan dia hasilnya adalah M dikurang 2 dikali dengan M ditambah 2 ya. Jadi untuk bentuk kuadrat yang seperti ini berarti dia bentuknya seperti ini ya. M dikurang 2 dikali dengan M ditambah 2, jadi minus 2 dengan plus 2 itu sebagai faktor daripada minus 4 ya. Nah, selanjutnya di sini kita melihat kita memiliki tiga faktor, ada M kurang 2, ada M tambah 2. Berarti nanti ada tiga akar-akar yang kita peroleh ya. Jadi dari bentuk pemfaktoran ini secara langsung kita dapat menentukan akar-akarnya. Jadi sebagai faktor yang pertama ini M, itu misalkan kita ambil itu sebagai nilai daripada M1. Jadi di sini karena dia M, berarti nilai M1 dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk akar yang kedua kita ambil dari sini. Berarti kita tuliskan M2 itu sama dengan M dikurang 2, agar ini 0 maka M-nya kita ambil dia sama dengan 2 ya. Berarti M2 sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk M3 kita ambil dari faktor yang ketiga, M ditambah 2, agar bentuk ini sama dengan 0, berarti M-nya itu dia sama dengan minus 2. Jadi di sini M3 dia sama dengan minus 2. Nah, kita memiliki tiga akar-akar yang bernilai real dan berbeda ya. Jadi tiga akar-akar yang bernilai real dan berbeda. Nah, sebagaimana atau yang kita sudah jelaskan pada bagian tentang penyelesaian daripada akar-akar real dan berbeda, maka kita tuliskan untuk M1 sama dengan 0, maka penyelesaian yang bersesuaian adalah Y1 dia sama dengan E berpangkat nilai daripada M1 dia 0, kemudian dikalikan dengan X, berarti dia sama dengan E pangkat 0X itu dia sama dengan E pangkat 0, E pangkat 0 dia sama dengan 1 ya. Jadi untuk M1 sama dengan 0, maka penyelesaian yang bersesuaian adalah dia fungsi konstan ya, yaitu Y1 sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk M2 berarti penyelesaiannya dia adalah Y2 ya. Y2 ini
Jadi M2 sama dengan 2 berarti Y2 sama dengan E berpangkat di sana nilainya 2 berarti di sini 2 kemudian dikali dengan X. Berarti ini untuk Y2 ya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir M3 penyelesaian yang bersesuaian adalah Y3. Dia sama dengan E berpangkat di sini minus 2 berarti di sini minus 2 dikalikan dengan X ya. Jadi seperti ini saja untuk menuliskan penyelesaian dari tiga akar-akar atau dari akar-akar real yang berbeda seperti ini ya. Jadi kita tuliskan satu persatu dengan aturan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan tiga penyelesaian ya. Dan ini merupakan kita sudah buktikannya secara umum pada bagian untuk materi akar dan berbeda bahwa ketiga penyelesaian ini itu merupakan penyelesaian yang bebas linear pada himpunan R. Jadi kita langsung simpulkan untuk bagian A ya. Maka Y1 yang sama dengan 1 dia sebagai fungsi konstan ya. Kemudian Y2 yang sama dengan E pangkat 2X. Kemudian Y3 yang sama dengan E pangkat min 2X. Itu adalah ya, adalah tiga penyelesaian bebas linear ya. Itu merupakan tiga penyelesaian bebas linear pada interval min hingga sampai hingga atau pada himpunan bilangan real atau R ya. Jadi ini untuk soal untuk bagian A, bahwa tiga penyelesaian yang tersebut adalah ini. Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan E pangkat 2X, dan Y3 sama dengan E pangkat min 2X. Itu sudah dijamin bahwa ketiganya itu merupakan penyelesaian yang bebas linear ya. Nah, selanjutnya untuk bagian B kita akan menentukan Wronskian dari ketiga penyelesaian ini. Jadi kita akan tentukan Wronskian dari Y1, Y2 dengan Y3 itu dengan menggunakan teorema yang ketiga ya. Jadi pada teorema ketiga itu di sana kita diberikan rumus dalam menentukan nilai Wronskian penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan yang berlaku untuk setiap titik X bilangan real ya. Jadi teman-teman bisa melihat kembali mengenai teorema yang ketiga. Di sana kita akan mendapatkan rumus dalam menentukan nilai Wronskian dari penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi pertama, untuk menentukan Wronskian dari ketiga penyelesaian ini, pertama kita membutuhkan karena di sini kita memiliki tiga fungsi ya, Y1, Y2 dengan Y3, maka kita membutuhkan turunan pertama dan turunan keduanya dari ketiga fungsi ini ya. Jadi karena tiga fungsi berarti kita akan menurunkan ketiga ini sampai turunan kedua ya. Jadi jika tiga fungsi maka kita turunkan dia sampai turunan kedua. Jadi yang fungsi yang pertama yaitu Y1 dia sama dengan 1. Nah, Y1 kita turunkan sampai turunan keduanya. Jadi sebagai turunan pertama Y1 aksen dia sama dengan, karena dia konstan maka dia turunannya adalah 0 ya. Kemudian ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua dari Y1 0, turunannya adalah 0. Jadi ini Y1 beserta turunan-turunannya sampai turunan kedua. Jadi kita hanya sampai kita turunkan sampai turunan kedua saja ya. Karena penyelesaiannya itu terdiri dari tiga penyelesaian. Berarti kita turunkan sampai 2 kali. Nah, selanjutnya untuk Y2 itu kita peroleh dia sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini juga kita turunkan sampai turunan kedua. Pertama turunan pertama Y2 ya, dia sama dengan, untuk bentuk Euler, untuk menurunkan bentuk ini pangkatnya pertama kita turunkan. Jadi 2X turunannya adalah 2, baru kemudian turunan pangkat itu kita kalikan ke depan sini. Jadi 2X turunannya adalah 2, kita kali ke sini. Berarti 2 kemudian dikali dengan bentuk Eulernya ya. Jadi ini sebagai turunan pertama dari E pangkat 2X. Kemudian bentuk ini kita turunkan lagi, berarti turunan kedua Y2. Nah, ini sama ya aturannya. Untuk bentuk Euler ini pangkatnya 2X kita turunkan, hasilnya 2, kita kali ke depan, ada 2 di sini, berarti dia hasilnya adalah 4, kemudian dikali dengan Eulernya kembali ya. Jadi teman-teman ingat aturan dalam menurunkan bentuk fungsi eksponensial seperti ini, yaitu turunan pangkat
dikali dengan bentuk Eulernya lagi ya. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu Y3, dia sama dengan E pangkat min 2X. Nah, ini juga kita turunkan sebagai turunan pertama. Jadi X sin 3 sama dengan pertama pangkatnya kita turunkan, min 2X turunannya adalah min 2. Min 2 kita kali ke depan, berarti di sini min 2, kemudian dikali dengan bentuk Eulernya lagi. Jadi E berpangkat min 2X. Kemudian kita tentukan turunan kedua dari Y3, berarti dia sama dengan, jadi sama ya, min 2X lagi kita turunkan sebagai pangkat dari E. Min 2X turunannya minus 2. Minus 2 kalikan ke depan sini, berarti ketemu dengan minus 2. Berarti dia hasilnya adalah 4. Kemudian dikali dengan bentuk Euler itu lagi. Ya, jadi ini hasilnya sebagai turunan kedua daripada Y3. Nah, setelah ketiga fungsi ini kita sudah tuliskan sampai turunan keduanya. Kemudian kita pilih satu nilai sebagai nilai X0 ya. Jadi kita pilih satu bilangan real sebagai nilai daripada X0. Jadi agar memudahkan perhitungan, kita pilih saja X0-nya dia sama dengan 0 ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin memilih bilangan real yang lain, silahkan ya, karena di sini tidak ada batasan untuk nilai X0. Sepanjang yang kita ambil itu adalah bilangan real ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan kita pilih X0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai Wronskian ketiga fungsi ini di titik X0 sama dengan 0, yaitu yang kita maksud adalah ini ya, Wronskian Y1, Y2 dengan Y3 di titik 0 ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menentukan Wronskian dari penyelesaian persamaan diferensial ya pada satu titik seperti ini. Jadi di sini kita akan tuliskan dia dalam bentuk determinan matriks ya. Jadi ini maksudnya nilai Wronskian Y1, Y2, Y3 di titik 0. Di titik X sama dengan 0 ya. Jadi 0 ini sebagai nilai daripada X0. Kita pilih dia sama dengan 0. Berarti yang kita hitung adalah nilai Wronskian ketiga penyelesaian ini di titik tersebut, yaitu di titik X0 sama dengan 0 ya. Nah, sebagai kolom yang pertama itu bersesuaian dengan Y1. Jadi mulai dari Y1 sampai turunan keduanya itu yang yang kita simpan di sini. Di mana nilainya di situ untuk X sama dengan 0. Karena ini merupakan bentuk konstan ya, maka untuk X sama dengan 0 dia tetap nilainya sama dengan ini. Jadi sebagai kolom pertama dia adalah 1, 0, 0. Nah, selanjutnya untuk kolom yang kedua bersesuaian dengan Y2. Ya, jadi untuk baris pertama kita ambil untuk Y2, untuk baris yang kedua kita ambil untuk nilai turunan pertamanya, baris yang ketiga kita ambil untuk nilai dari turunan keduanya. Ya. Jadi dari Y2 ini beserta turunannya, karena yang kita pilih S0 sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Jadi pertama di sini S-nya kita ganti dengan 0. Berarti E pangkat 2 kali 0 berarti E pangkat 0. Ingat bahwa E pangkat 0 itu dia sama dengan 1. Jadi pada bagian ini dia 1, kita tulis di sini hasilnya. Kemudian baris berikutnya kita ambil turunan pertama. Di sini juga kita ganti 0, berarti 2 dikali E pangkat 0. E pangkat 0 dia hasilnya adalah 1, dikali 2 dia sama dengan 2. Ya, jadi ini untuk baris yang kedua pada kolom yang kedua. Nah, selanjutnya untuk baris yang ketiga pada kolom ini kita substitusi X sama dengan 0 ke sini. Berarti 4 dikali E pangkat 0. Berarti E pangkat 0 1, 1 kali 4 dia sama dengan 4. Berarti ini untuk entry pada kolom yang kedua. Nah, untuk kolom yang ketiga itu bersesuaian dengan Y3. Nah, jadi prosedurnya sama. Pada bagian ini X kita ganti dengan 0, X sama dengan 0 kita substitusi ke sini. Jadi pada bagian ini dulu E pangkat min 2 kali 0 berarti E pangkat 0. E pangkat 0 itu dia hasilnya adalah 1. Kemudian pada bagian ini E pangkat 0 1 dikali minus 2 berarti di situ dia hasilnya adalah minus 2. Kemudian di sini ganti S-nya dengan 0 berarti E pangkat 0 1 dikali 4 dia sama dengan 4. Oke, jadi untuk bentuk Wronskian daripada Y3, Y1, Y2, Y3 di titik 0, di titik S sama dengan 0, dia bentuknya determinan ini. Selanjutnya
Ini menyatakan determinan matriks 3 kali 3. Selanjutnya kita tentukan determinan daripada matriks ini. Jadi perhatikan, untuk menentukan determinannya, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode ya untuk matriks 3 kali 3 seperti ini. Bisa menggunakan metode Sarus ya. Bisa kalau di sini bisa menggunakan operasi baris elementer, ataukah kita bisa menggunakan ekspansi baris ya, ekspansi kofaktor maksudnya ya. Nah, sebagai ekspansi kofaktor, perhatikan di sini. Jadi ini lebih efisien jika kita menggunakan metode ekspansi kofaktor, karena di sini kita memiliki kolom pertama yang seperti ini. Ya, kolom pertama seperti ini yang memuat entry yang terdapat entry-nya di sini seperti ini 0 ya. Jadi misalkan matriks ini kita hitung determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor berdasarkan kolom pertama. Jadi kolom pertama ya. Jadi untuk entry yang pertamanya di sini 1. Jadi ini 1 kita tulis ya. Jadi 1 kemudian dikali dengan determinan matriks setelah baris yang memuat 1 ini. Jadi 1 ini ya. Setelah baris yang memuat 1 ini kita coret, dan kolom yang memuat 1 itu kita coret. Nah, matriks yang tersisa adalah 2, 4, kemudian minus 2 dengan 4 ya. Jadi ini untuk bagian yang pertama. Nah, perhatikan tadi pada kolom pertama ini, karena di sini 0, entry berikutnya juga 0, maka nanti jika kita tuliskan jadi ini tadi tandanya positif ya, kemudian dikurang 0 dikali dengan determinan matriks seperti ini, kemudian ditambah lagi dengan 0 dikali dengan determinan matriks yang seperti ini. Maksudnya misalkan 0 ini berarti kita coret kolom pertama dengan baris yang ketiga, berarti matriks ini yang tersisa itu yang kita tulis dalam bentuk seperti ini. Namun karena dia dikali dengan 0, maka bagian itu dia sama dengan 0. Jadi yang kita yang kita tuliskan hanya di sini entry yang nilainya sama dengan 1, dia bersesuaian dengan determinan matriks ini ya. Jadi untuk 1 kita coret baris pertama, kita coret kolom pertama, karena itu baris dan kolom yang memuat entry tersebut. Jadi ini saja yang kita peroleh. Nah, selanjutnya untuk matriks 2 kali 2 secara langsung dapat kita tentukan dengan kali silang ya. Jadi pertama kita kalikan diagonal utama, 2 kali 4 8, kemudian dikurang 4 dikali minus 2 minus 8. Jadi dikurang minus 8 atau sama saja ditambah 8. Dan ini sama dengan 16. Jadi kita peroleh bahwa nilai Wronskiannya di titik X sama dengan 0, dia sama dengan 16. Nah, ini belum jawabannya ya. Jadi yang diminta itu adalah nilai Wronskian Y1, Y2, Y3 di titik X untuk setiap X bilangan real. Di sini yang kita tuliskan itu baru untuk S sama dengan 0 ya. Yang diminta itu bentuk Wronskian untuk setiap X bilangan real. Jadi kita menggunakan teorema yang ketiga bahwa Wronskian ya. Jadi Wronskian Y1, Y2 dengan Y3 di titik X itu pada teorema yang ketiga dia dirumuskan sebagai E berpangkat min A1 per A0 dikali dengan X dikurang X0, kemudian dikali dengan nilai Wronskiannya ya. Jadi Y1, Y2, Y3 di titik X0. Jadi ini rumus ini yang kita berikan pada teorema yang ketiga. Jadi ini rumus, ini X itu berlaku untuk setiap X bilangan real ya. Jadi ini yang menjadi kesimpulan pada teorema yang ketiga. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai-nilai. Nah, pada persamaan pada rumus ini tuh kita melihat di sini terdapat A1 dengan A0, yaitu bahwa A0 itu merupakan koefisien dari turunan tertinggi dari persamaan diferensial, kemudian A1 itu koefisien setelah turunan yang bersesuaian dengan A0 ini. Jadi lihat pada persamaan diferensial di atas kembali ya. Jadi persamaan diferensialnya yaitu dia berbentuk seperti ini ya. Jadi ini persamaan diferensialnya, berarti karena ini turunan tertinggi itu sebagai turunan ketiga, berarti sebagai koefisiennya itu kita ambil sebagai nilai A0 ya. Jadi dalam hal ini karena di sini 1 berarti A0-nya sama dengan 1. Nah, untuk A1
itu koefisien dari turunan kedua ya. Jadi A0 itu koefisien dari turunan tertinggi berarti turunan ketiga. Jadi A0 itu koefisien dari turunan ketiga, berarti A1 itu koefisien dari turunan kedua ya. Jadi berurutan ya. Berarti di sini itu A0-nya sama dengan 1. Nah, karena persamaan diferensial ini tidak memuat turunan kedua, berarti koefisiennya sama dengan 0. Berarti A1-nya sama dengan 0 ya. Jadi A1-nya A0-nya 1, A1-nya 0 ya. Jadi itu yang kita gunakan pada rumus untuk Wronskian ini. Jadi kita tuliskan dari persamaan diferensial di atas, kita ketahui bahwa A0 itu dia sama dengan 1 sebagai koefisien daripada turunan tertinggi yaitu turunan ketiga. Berarti untuk A1, karena ini merupakan koefisien turunan ketiga, berarti A1 itu koefisien turunan kedua. Nah, karena pada persamaan diferensialnya tidak memuat turunan kedua, itu artinya koefisiennya dia 0. Berarti A1 sama dengan 0 ya. Dan pada bagian ini kita ambil S0 itu dia sama dengan, kita pilih S0 dia sama dengan 0 ya. Jadi ketiga unsur ini yang kita substitusi ke rumus ini ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali bahwa Wronskian daripada Y1, Y2, Y3 di titik X dia sama dengan E berpangkat min A1 per A0. Jadi A1-nya 0, A0-nya 1, berarti min 0 per 1, berarti dia hasilnya adalah 0 ya. Kemudian di sini X dikurang S0, berarti X dikurang S0-nya kita pilih 0, berarti X dikurang 0, berarti dia sama dengan X. Jadi untuk bentuk Eulernya dia pangkatnya 0 dikali X ya. Kemudian untuk bagian ini itu sebelumnya kita sudah hitung nilai Wronskian Y1, Y2, Y3 di titik X0 ya, di mana X0 yang kita pilih adalah 0. Berarti ini ya yang kita maksud, kita peroleh dia sama dengan 16. Berarti di sini dikali dengan 16. Nah, ini kita kita sederhanakan. Berarti ini dia sama dengan E pangkat 0 ini ya. Jadi 0 kali situ sama dengan 0. E pangkat 0 1 dikali 16 dia sama dengan 16. Nah, ini merupakan nilai dari Wronskiannya untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita melihat di sini bahwa nilai Wronskian daripada Y1, Y2 dengan Y3 itu dia sama dengan 16 konstan ya. Dia sama dengan 16 untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita memperoleh bentuk Wronskiannya dia merupakan bilangan konstan yaitu 16 untuk setiap X bilangan real ya. Jadi sebelum kita lanjut pada bagian C, teman-teman ingat bahwa ini merupakan rumus yang kita berikan pada teorema ketiga ya, pada bagian sebelum contoh ini. Nah, selanjutnya kita melangkah pada bagian C mengenai penyelesaian dari masalah nilai awal di atas ya. Jadi mengenai masalah nilai awalnya di sini kita lihat bahwa sebagai nilai awal yaitu nilainya Y di 0 di X sama dengan 0 sama dengan 0, nilai turunan pertamanya di X sama dengan 0 sama dengan 1, kemudian nilai turunan keduanya di 0 sama dengan 0. Jadi turunan pertama nilai fungsi dengan turunan kedua dia 0, turunan pertamanya dia 1 pada titik X sama dengan 0 ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan dalam soal. Jadi untuk menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu penyelesaian umum ya. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang bersesuaian ya. Jadi persamaan diferensial yang diberikan dalam masalah nilai awal tersebut ya. Jadi sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensialnya yaitu kita ambil ketiga fungsi penyelesaian ini. Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan E pangkat 2X, Y3 sama dengan E pangkat min 2X. Ini merupakan tiga penyelesaian yang bebas linear. Berarti dari ketiga penyelesaian itu kita dapat membentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan, yaitu Y sama dengan kombinasi linear dari ketiga penyelesaian itu, yaitu C1 Y1 ditambah dengan C2 Y2 ditambah dengan C3 Y3 ya. Jadi karena Y1, Y2 dengan Y3 itu merupakan tiga penyelesaian yang bebas linear, maka untuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial yang ordennya juga 3, maka dia bentuknya seperti ini.
bahwa Y sama dengan kombinasi linear dari ketiga penyelesaian itu. Ini ya yang kita masuk dengan kombinasi linear. Nah, selanjutnya kita substitusi masing-masing rumus daripada Y1, Y2 dengan Y3. Kita tuliskan, ini kita sertakan variabel X ya. Dia sama dengan C1, Y1 sama dengan 1. Jadi C1 saja pada bagian ini. Kemudian ditambah dengan C2. Y2 itu kita peroleh sebelumnya dia adalah E berpangkat 2X ya. Jadi ditambah, kemudian di sini C3, Y3 itu yang kita peroleh adalah E pangkat min 2X. Nah, ini merupakan penyelesaian umum yang terdefinisi pada untuk setiap X bilangan real, di mana C1, C2 dan C3 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Nah, jadi sebelum kita tentukan penyelesaian dari masalah nilai awal, pertama-tama kita tuliskan dulu penyelesaian umum seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai-nilai ya yang kita peroleh dari keterangan nilai awal dari masalah nilai awal tersebut ya. Jadi sebagai nilai awal yang diberikan bahwa nilai Y di titik X sama dengan 0, dia sama dengan 0. Ini ya yang diberikan. Jadi kita lihat kembali soalnya ya, sebagai nilai awal dari masalah nilai awal tersebut. Jadi nilai Y di 0 sama dengan 0, nilai turunan pertamanya di 0 sama dengan 1, dan nilai turunan keduanya di 0 sama dengan 0. Oke. Jadi itu yang kita gunakan sebagai nilai awal dari masalah nilai awal tersebut. Jadi nanti itu ketiga nilai awal tersebut kita gunakan untuk menentukan nilai C1, C2 dengan C3. Ya. Nah, selanjutnya untuk Y 0 sama dengan 0. Ini artinya X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke penyelesaian umum ini, ya. Jadi pada ruas kanan ini, karena di sini X-nya adalah 0, jadi pada ruas kanan ini semua X kita ganti dengan 0. Berarti bagian ini tetap ya. Jadi dari sini kita peroleh untuk X sama dengan 0 ini ya, 0 ini sebagai nilai X ini kita substitusi ke sini. Berarti di sini tetap C1 ditambah dengan C2 dikali E pangkat 0. E pangkat 0 1 dikali C2 berarti dia sama dengan C2, ditambah dengan C3 dikali E pangkat 0 juga, berarti ditambah C3. Nah, ini sama dengan, jadi ini sebagai Y0 ya, di mana Y0 itu nilainya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bahwa C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaan yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua kita gunakan nilai awal yang kedua. Yaitu turunan pertamanya ya. Jadi sebelum itu kita tentukan dulu turunan pertama dari penyelesaian umum, Yaksen ya. Jadi kita tentukan dulu turunan pertama dari penyelesaian umum, karena nilai awal yang kedua itu menyatakan nilai turunan pertama ya. Jadi ini Y-nya kita tentukan turunan pertamanya. C1 karena dia konstan berarti dia turunannya 0. Kemudian pada bagian ini yang kita turunkan adalah E pangkat 2X. Jadi karena bentuk Euler ya, 2X kita turunkan hasilnya 2, kita kali ke depan, di sini ada C2 berarti 2C2. Kemudian dikali dengan bentuk Eulernya lagi ya. Kemudian berikutnya lagi yang memuat C3 ini min 2X diturunkan pangkatnya ya. Jadi min 2X itu turunannya adalah min 2, kita kali ke depan berarti dia ketemu dengan C3 karena minus 2, berarti di situ sudah bentuk pengurangan ya, minus 2C3, kemudian dikali dengan bentuk Eulernya lagi. Jadi ini sebagai turunan pertama dari Y. Nah, untuk nilai awal yang kedua yaitu bahwa nilai turunan pertama Y di X sama dengan 0 itu diketahui diberikan dia sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk nilai awal yang kedua ini, di sini X-nya 0 ya, kita substitusi ke bentuk ini. Jadi di sini kita ganti 0, di sini juga kita ganti 0. Pertama di sini 2C2 dikali E pangkat 0, berarti E pangkat 0 1 ya. Jadi pada bagian ini dia hasilnya adalah 2C2, jadi 2C2. Kemudian di sana dikurang, ini juga kita ganti S-nya dengan 0, berarti E pangkat 0 1 dikali dengan ini, berarti di sana dikurang 2C3. Ini dia sama dengan apa? Sama dengan 1. Ya, jadi sama dengan 1. Berdasarkan nilai awal yang kedua ini bahwa nilai turunan pertama Y di titik X sama dengan 0, dia sama dengan 1. Jadi ini bentuk turunan pertama Y di titik X sama dengan 0, di mana dia nilainya sama dengan 1, berarti ini dia sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini kita peroleh persamaan yang kedua. Berikutnya lagi kita gunakan lagi nilai awal yang ketiga. Nah, di mana pada nilai awalnya
nilai awal yang ketiga itu menyatakan nilai turunan kedua Y di titik X sama dengan 0, ya, yaitu turunan kedua Y di X sama dengan 0, dia sama dengan 0. Itu yang diberikan dalam soal, ya. Jadi pertama kita tentukan terlebih dahulu turunan kedua dari penyelesaian umum. Jadi ini tadi penyelesaian turunan pertamanya, kemudian kita turunkan lagi. Jadi kita turunkan lagi bentuk ini. Ini lagi yang kita turunkan. Jadi 2x turunan pangkatnya adalah 2. 2 kalikan ke sini ada 2 di sini, berarti di sana adalah 4C2. Kemudian ini lagi, jadi 4C2 dikali dengan bentuk Euler-nya, ya. Jadi di sini 2x, kemudian ini lagi pangkatnya, turunan pangkatnya minus 2 kita kali ke depan, ketemu dengan minus 2, berarti dia sudah tambah 4. Kemudian di sana ada C3 dikali dengan E berpangkat min 2x. Oke, ini sebagai turunan kedua dari Y sebagai penyelesaian umum, ya. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi nilai awal yang ketiga, yaitu bahwa nilai turunan kedua Y di titik X sama dengan 0, itu dia sama dengan 0, ya. Jadi ini sama dengan 0, ini nilai turunannya di X sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari nilai awal yang ketiga ini, untuk X sama dengan 0 ini, ya, ini X, ya. Jadi ini sama dengan ini, X sama dengan 0. Kita substitusi lagi ke bentuk ini. Jadi pada bagian ini 4C2 dikali E pangkat 0, berarti 4C2 kali 1. Berarti pada bagian itu adalah 4C2. Kemudian ditambah lagi pada bagian ini, kita ganti lagi X-nya dengan 0, berarti kita peroleh 4C3. Nah, ini dia sama dengan nilai turunan kedua Y di X sama dengan 0. Dan itu dia sama dengan 0 ini. Jadi 0 ini yang kita tulis di sini, ya. Jadi bedakan 0 yang di sini itu merupakan nilai X, sementara 0 yang ini itu merupakan nilai turunan kedua Y di titik X sama dengan 0, ya, sebagai nilai turunan, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai nilai awal, ya. Kalau jika ini 0 ini yang kita sebut sebagai titik awal. Jadi ada titik awal, ada nilai awal, ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memiliki 3 persamaan, ya. Jadi kita memiliki nanti sistem persamaan linear, ya. Jadi perhatikan bentuknya. Kita dapat secara langsung tentukanlah dengan menggunakan metode substitusi eliminasi, boleh, ya. Nah, perhatikan persamaan yang ketiga ini, karena masing-masing memuat 4 ini, ruas kanannya 0, berarti bisa disederhanakan ini, masing-masing ruas kita bagi 4. Jadi ini bagi 4 hasilnya adalah C2, ditambah ini juga bagi 4 hasilnya adalah C3, ruas kanan 0 dibagi 4 dia sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk ini. C2 ditambah C3 sama dengan 0. Bandingkan pada persamaan pertama memuat bentuk seperti itu. Ini, ya. C2 ditambah C3. Di sini juga C2 tambah C3 dia sama dengan 0. Berarti jika bentuk ini sama dengan 0, kita substitusi ke sana, maka kita peroleh bahwa nilai C1 ditambah, jadi C2 ditambah C3 itu kita peroleh dia sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, ya. Nah, ini dia sama dengan ruas kanan sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai C1 itu dia sama dengan 0. Oke, jadi kita peroleh nilai C yang pertama bahwa C1 sama dengan 0. Selanjutnya kita bandingkan lagi. Oke, lihat persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga yang memuat C2, ya, yang memuat C2 dengan C3. Ini kita bisa lakukan eliminasi, ya. Karena di sini koefisiennya 2, berarti persamaan yang ketiga ini kita kali 2 dulu agar nanti koefisiennya sama, ya. Jadi ini masing-masing terus kita kali 2, berarti hasilnya adalah 2C2 kemudian ditambah dengan 2C3. Nah, ini dia sama dengan 0, ya. Jadi selanjutnya persamaan ini kita jumlahkan dengan persamaan ini, ya. Jadi persamaan ini kita jumlahkan dengan persamaan ini. Pertama 2C2 ditambah dengan 2C2, maka itu dia hasilnya adalah 4C2. Kemudian min 2C3 ditambah 2C3, dia hasilnya adalah 0. Berarti untuk bagian ruas kiri dia hasilnya adalah 4C2, ya. Nah, ini sama dengan, sekarang ruas kanan kita jumlahkan, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai daripada C2 masing-masing ruas kita bagi 4, ya. Berarti nilai daripada C2 dia adalah 1/4. Nah, selanjutnya bisa kita substitusi ke persamaan ini atau ke persamaan ini. Jadi di sini saja, ya. Jadi untuk C2 sama dengan 1/4, kita substitusi ke sini ke persamaan yang ketiga ini. Jadi di sini 1/4. Jadi 1/4 ditambah dengan C3 dia sama dengan 0. Berarti
C3 itu dia sama dengan min 1/4 ya. Jadi kita sudah peroleh nilai daripada C1, C2 dengan C3. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut ya. Jadi untuk nilai C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 1/4 dan C3 sama dengan min 1/4 itu yang kita substitusi pada penyelesaian umum. Maka Y yang kita peroleh itu merupakan penyelesaian dari masalah nilai awal tersebut ya. Jadi kita tuliskan sebagai kesimpulan untuk bagian C, maka penyelesaian ya, maka penyelesaian dari masalah nilai, jadi maka penyelesaian dari masalah nilai awal di atas adalah, jadi kita tuliskan ya, adalah YX sama dengan C1. Nah, jadi untuk nilai C ini kita substitusi pada penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Jadi kita substitusi ke sini. Jadi di sini C1-nya 0 ya. Kemudian di sini C2-nya kita ganti 1/4. Kemudian di sini C3 kita ganti dengan min 1/4. Jadi kita peroleh bahwa YX sama dengan, jadi C1-nya 0, jadi kita lanjut ke C2. C2-nya adalah 1/4 dikali dengan E pangkat 2X ya. Kemudian C3-nya min 1/4, berarti di sini dikurang 1/4 dikali dengan E berpangkat min 2X. Nah, ini penyelesaian untuk setiap X bilangan real ya. Jadi jadi ingat bahwa ketika kita sudah mendapatkan nilai C itu, kita substitusi pada penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang bersesuaian. Nah, dari situ kita sudah kita memperoleh sebagai penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan adalah ini. X sama dengan 1/2 E pangkat 2X dikurang 1/4 dikali E pangkat min 2X. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1 ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk soal nomor 2, teman-teman ingat bahwa untuk menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal, pertama-tama kita harus memiliki penyelesaian yang bebas linear. Karena itu diperlukan untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang bersesuaian dalam masalah nilai awal tersebut. Nah, dari penyelesaian umum inilah nantinya kita akan menentukan nilai konstantanya. Dalam hal ini adalah C1, C2 dengan C3 dengan menggunakan nilai-nilai awal yang diberikan ini. Nah, dari situ nanti kita akan memperoleh nilai C1, C2 dengan C3. Nah, setelah kita memperoleh ketiga nilai C ini, selanjutnya kita substitusi ke bentuk penyelesaian umum ini. Maka Y yang dihasilkan itulah yang kita maksud sebagai penyelesaian dari masalah nilai awal yang diberikan ya. Jadi itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita bahas untuk soal nomor 2 ya. Jadi kita bersihkan dulu ini. Ya, jadi sebagai soal yang kedua yaitu kita tuliskan terlebih dahulu soalnya ya. Jadi sebagai masalah nilai awal untuk soal yang kedua ini, masalah nilai awal yang diberikan yaitu untuk persamaan diferensialnya turunan kelima Y kemudian dikurang dengan turunan keempat Y kemudian dikurang dengan turunan pertama Y, kemudian ditambah dengan Y sama dengan 0 ya. Jadi ini persamaan diferensialnya. Kemudian untuk nilai awal yang diberikan, yang pertama nilai Y di X sama dengan 0 sama dengan 1. Berikutnya nilai turunan pertama Y di 0 itu sama dengan nilai turunan kedua Y di titik X sama dengan 0, dia sama dengan nilai turunan ketiga Y di titik X sama dengan 0 dan sama dengan nilai turunan keempat Y ya di titik X sama dengan 0. Ini semuanya dia sama dengan 0. Oke. Jadi ini masalah nilai awal yang diberikan ya. Jadi di mana persamaan diferensial yang bersesuaian itu merupakan persamaan diferensial linear homogen ya, koefisien konstan orde 5
ya. Jadi di sini kita memiliki 5 nilai awal seperti ini, mulai dari nilai Y sendiri sampai nilai turunan keempatnya ya. Jadi untuk nilai Y di titik S sama dengan 0 dia 1, kemudian nilai turunan pertamanya sampai di nilai turunan keempatnya di titik S sama dengan 0, itu semuanya dia sama dengan 0. Nah, soalnya permintaan soal serupa pada soal nomor 1, yaitu jadi kita tuliskan dulu sebagai bagian A, yaitu kita diminta menuliskan, kita diminta menentukan atau carilah ya. Carilah, karena ini merupakan orde 5, berarti carilah 5 penyelesaian. Jadi carilah 5 penyelesaian bebas linier ya pada himpunan bilangan real R ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, bagian B, yaitu tentukan nilai urun sekian. Jadi tentukan urun sekian dari kelima penyelesaian tersebut. Oke. Jadi tentukan urun sekian dari kelima penyelesaian tersebut. Oke. Kemudian untuk bagian C, yaitu tentukan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Oke ya, jadi permintaan soal sama ya untuk soal nomor 2 ini pada soal nomor 1 tadi, bahwa yang pertama kita diminta mencari 5 penyelesaian yang bebas linear pada himpunan R ini sebagai himpunan semua bilangan real ya. Kemudian bagian B, tentukan urun sekian dari kelima penyelesaian tersebut yang kita peroleh pada bagian A ya. Dan bagian C adalah kita diminta menentukan penyelesaian dari masalah nilai awal di atas. Jadi masalah nilai awal ini kita akan tentukan penyelesaiannya itu sebagai jawaban untuk bagian C. Jadi langsung saja kita jawab untuk soal nomor 2 ini. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian A. Tahapannya yang pertama untuk menentukan 5 penyelesaian yang bebas linear, pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi perhatikan bentuk persamaan diferensial ini di sini turunan kelima. Jadi aturannya untuk turunan kelima itu digantikan dengan M pangkat 5 ya. Kemudian di sana dikurang dengan turunan keempat. Turunan keempat itu digantikan dengan M pangkat 4. Kemudian di sana dikurang turunan pertama itu digantikan dengan M pangkat 1 ya. Kemudian di sana ditambah untuk Y sendiri ini, di sini kita lihat bahwa koefisiennya 1, maka di sini ditambah 1 ya. Jadi untuk koefisien daripada Y pangkat 1 pada persamaan karakteristik itu dijadikan sebagai suku konstanta dari bentuk persamaan ini ya. Nah, ini kita buat dia sama dengan, karena sama dengan 0 ya, jadi ini sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya dari persamaan karakteristik ini kita nanti akan mendapatkan 5 penyelesaian yang bebas linear pada himpunan R. Jadi sebelum itu kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi perhatikan untuk menentukan akar-akarnya teman-teman bisa menggunakan metode Horner ya. Tapi di sini jika kita lihat dari bentuk persamaan karakteristik ini secara langsung dapat kita buat dalam dapat kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktornya. Nah, perhatikan pada bagian ini terdapat min M ditambah 1. Di sini terdapat M pangkat 5 dikurang M pangkat 4. Itu bisa kita munculkan bentuk yang serupa dengan ini. Jadi di sini misalkan ini bentuk ini kita faktorkan, kita keluarkan M pangkat 4. Jadi bentuk ini kita uraikan menjadi M pangkat 4 dikali, berarti M pangkat 5 sudah menjadi M pangkat 1 dikurang di sini M pangkat 4 keluar, berarti dia jadi M pangkat 1. Jadi bentuk ini kita urai dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang untuk min M ditambah 1 itu bisa kita urai menjadi dikurang, kita tulisin dalam kurung ya. Jadi dikurang dalam kurung
M dikurang 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini jika min 1 ini kita kali masuk, dia sama dengan ini. Nah, perhatikan di sini kita memiliki dua bentuk yang sama. Di sini M kurang 1, di sini juga ada M kurang 1. Berarti bentuk ini bisa kita faktorkan. Jadi perhatikan di sini dua suku, ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Di mana M kurang 1 kita keluarkan. Jadi kita keluarkan M kurang 1 ya, kita faktorkan. Berarti pada bagian ini tersisa M pangkat 4. Kemudian di sana kurang, jadi dikurang. Pada bagian ini setelah M kurang 1 kita keluarkan, berarti pada bagian ini tersisa min 1. Jadi di sini dikurang 1 ya. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi sebagai bentuk faktor dari ini dia sama dengan ini. M dikurang 1 dikali M pangkat 4 dikurang 1. Nah, sekarang untuk pangkat ini bentuk faktor ini dapat juga secara langsung kita faktorkan. M pangkat 4 dikurang 1 itu dia faktornya adalah M kuadrat ditambah 1 dikali dengan M kuadrat dikurang 1 ya. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk bentuk M pangkat 4 dikurang 1 jika difaktorkan dia hasilnya ini M kuadrat ditambah 1 dikali M kuadrat dikurang 1. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita tuliskan satu persatu. Jadi di sini kita memiliki 3 faktor yang seperti ini ya. Di mana untuk bagian ini itu nanti nanti menghasilkan akar bilangan kompleks ya, karena M kuadrat ditambah 1 jika kita buat ini sama dengan 0, berarti nilai M itu bukan bilangan real, yang memenuhi itu adalah hanya bilangan kompleks ya. Jadi pertama ini kita tulis jadi M dikurang 1. Nah, untuk bagian ini bisa kita faktorkan M kuadrat dikurang 1 itu jika kita faktorkan dia hasilnya adalah M dikurang 1 dikali dengan M ditambah 1. Jadi bentuk M kuadrat dikurang 1 jika difaktorkan dia sama dengan ini. Nah, sekarang ini belum kita tulis, kita tuliskan bentuk itu. Jadi M kuadrat ditambah 1 dia sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini kita memiliki dua faktor yang sama seperti ini. Berarti ini bisa kita satukan ya. Jadi ini dulu yang kita tulis ya. Jadi M kuadrat ditambah 1 ya, yang nantinya ini akan menghasilkan akar bilangan kompleks. Kemudian bagian ini karena dia sama berarti kita bisa tulis dia dalam bentuk kuadrat. M dikurang 1 pangkat 2 ya, karena M kurang 1 dikali M kurang 1 berarti M kurang 1 kuadrat. Nah, faktor yang tersisa yaitu M ditambah 1. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Dari penulisan faktor dalam bentuk seperti ini, selanjutnya bisa kita tuliskan akar-akarnya ya. Jadi untuk yang pertama ini ya, sebagai bagian yang pertama, sebagai faktor yang pertama kita tentukan akar-akar dari bentuk itu. Bahwa M kuadrat ditambah 1 kita samakan dia dengan 0 ya. Jadi kita samakan bentuk itu dengan 0. Jadi kita tuliskan. Jadi sebagai bagian yang pertama bahwa faktor yang pertama bahwa M kuadrat ditambah 1 untuk menentukan akar-akar dari sini, maka faktor ini kita samakan dengan 0 ya. Dari sini kita peroleh bahwa M kuadrat dia sama dengan min 1. Berarti M itu sama dengan plus minus akar min 1, atau bisa ditulis plus minus akar min 1 dia adalah I. Ya, jadi untuk faktor yang M kuadrat ditambah 1 ini dia menghasilkan akar berupa bilangan kompleks, yaitu M sama dengan plus minus I. Nah, di sini terdapat dua akar ya. Berarti di situ kita ambil, misalkan yang kita ambil pada bagian itu adalah akar M1. Dia sama dengan kita ambil yang bertanda positif yaitu I. Kemudian untuk konjugatnya yaitu M2 dia adalah minus I. Jadi kita sudah memperoleh dua akar M1 dengan M2 sebagai akar-akar berupa bilangan kompleks. Nah, selanjutnya atau kita tuliskan langsung bentuk penyelesaian yang bersesuaian ini ya. Jadi dari kedua pasangan akar ini, kita ketahui bahwa nilai alfa itu sama dengan 0. Jadi nilai beta itu sama dengan yang dikalikan dengan I di sini adalah 1, berarti beta sama dengan 1. Ya, jadi masalah penentuan alfa dengan beta teman-teman bisa melihat pada materi tentang bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan, di mana akar-akarnya itu berupa bilangan kompleks seperti ini. Ya, jadi dari bentuk ini bahwa nilai alfanya sama dengan 0 dan nilai beta sama dengan 1. Bahwa beta itu adalah bentuk dari bilangan yang dikalikan dengan I. Ini jika kita tuliskan dalam bentuk umum dari bilangan kompleks, dia adalah alfa ditambah dengan
beta E. Jadi karena di sini hanya I saja, berarti nilai alfanya dia sama dengan 0. Kemudian beta itu adalah bagian imajiner, yaitu bagian yang dikalikan dengan I. Nah, dalam ini karena di sini I berarti dia bilangan yang bersesuaian adalah 1, berarti beta sama dengan 1 ya. Jadi ini bentuk umum daripada akar-akar yang berbentuk bilangan kompleks. Nah, selanjutnya dari alfa sama dengan 0 dengan beta sama dengan 1, kita dapat menentukan penyelesaian yang bersesuaian dengan M1, yaitu Y1 sama dengan, jadi teman-teman ingat untuk akar-akar yang berbentuk bilangan kompleks, untuk Y1 dengan Y2 nanti ya, jadi Y2 untuk yang bersesuaian dengan M2 itu dia keduanya berbentuk E berpangkat alfa X dikali dengan cos beta X dan E berpangkat alfa X dikali dengan sin beta X. Jadi misalkan untuk Y1 yang kita ambil adalah E berpangkat alfa X dikali dengan cos beta X. Berarti jika dituliskan berarti E berpangkat alfa X, berarti alfanya 0, berarti 0 dikali X. Kemudian dikali dengan cos beta X. Nah, betanya 1, berarti di sini cos X. Nah, ini kita sederhanakan. E pangkat 0 dikali X, berarti E pangkat 0 dia sama dengan 1. Dikali cos X, berarti dia sama dengan cos X ya. Jadi sebagai Y1, dia sama dengan cos X. Penyelesaian yang bersesuaian dengan M1 sama dengan I. Nah, selanjutnya untuk Y2, karena pada bagian Y1 kita ambil bentuk yang berbentuk Euler dikali cos, maka untuk Y2 kita ambil bentuk yang kita ambil bagian yang berbentuk Euler dikali dengan sin ya, jadi sini beta ya. Berarti untuk Y2 itu adalah E berpangkat alfa X, berarti 0 dikali X dikali dengan sin beta X, berarti sin X. Jadi betanya 1, berarti sin X saja. Nah, ini kita sederhanakan. E pangkat 0 ini ya, dia sama dengan 1 dikali sin X, berarti di sini Y2 sama dengan sin X. Oke, jadi kita peroleh untuk kedua akar-akar ini penyelesaian yang bersesuaian adalah Y1 sama dengan cos X dan Y2 sama dengan sin X. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi untuk akar-akar dari faktor yang lain, yaitu ini. Di sana dia adalah M dikurang 1 kuadrat, itu dia sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini karena faktor ini dia berpangkat 2 ya, dia M dikurang 1 pangkat 2, berarti di sini dia memuat 2 akar ya. Jadi bentuk ini dia memuat 2 akar. Jadi kita tentukan dulu nilai M-nya, masing-masing ruas kita akarkan. Berarti M dikurang 1 sama dengan 0 ya, berarti M-nya sama dengan 1. Nah, karena faktornya itu dia berpangkat 2, berarti dia memuat 2 akar. Jadi tadi mulai sudah M2, berarti selanjutnya adalah kita tuliskan lagi untuk 2 akar. Karena di sini berpangkat 2 ya, berarti dia memuat 2 akar, yaitu akar ketiga dengan akar keempat. Dia memiliki nilai yang sama, di mana keduanya itu dia sama dengan nilai M yang di sini dia sama dengan 1. Ya, jadi jika pangkat 2 berarti dia memuat 2 akar, di mana nilainya kedua nilai akar itu dia sama dengan yang kita peroleh ini, bahwa dia sama dengan 1. Jadi M3 sama dengan M4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk bagian ini, di sini kita memiliki akar real yang sama ya. Jadi untuk menuliskan bentuk penyelesaian dari akar-akar yang bernilai real dan sama seperti ini, jadi kita tuliskan pertama dulu untuk Y3 yang bersesuaian dengan M3. Berarti kita tulis seperti biasa, E berpangkat M3X. Nah, M3 dia nilainya 1. Berarti di sini E berpangkat X. Jadi ini sebagai Y3, penyelesaian yang bersesuaian dengan M3. Nah, untuk M4 penyelesaiannya dia adalah Y4, dia sama dengan, karena nilainya sama dengan 1 yang sama dengan M3, maka dia untuk Y4 ini penyelesaiannya 3 kita kali X. Jadi kita kali X, maka X lalu dikali E pangkat X ya. Jadi ini untuk bentuk penyelesaian dari akar-akar yang sama. Ya, misalkan di sini kita memiliki 3 akar yang sama, maka penyelesaian yang berikutnya itu kita peroleh dari penyelesaian sebelumnya kita kali X. Ya, jadi serupa dengan ini, karena kita memiliki 2 akar yang sama, maka penyelesaian yang ini kita peroleh dari penyelesaian sebelumnya yang kita kalikan dengan X. Ya, jadi kita peroleh 2 penyelesaian ini yang bersesuaian dengan akar M3 dengan M4, di mana keduanya dia nilainya sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah mendapatkan untuk Y3 dan Y4. Nah, selanjutnya untuk faktor yang terakhir dalam bentuk pemfaktoran di atas adalah ini ya, M kurang 1. Jadi dia di sana pangkat 1, berarti pada bagian itu dia hanya memuat 1 akar. Ini
ya. Jadi ini sama dengan 0 ya. Jadi ini karena dia berpangkat 1 berarti pada bagian ini dia hanya memuat satu akar. Dalam hal ini jadi di sini sudah M4 berarti akar berikutnya adalah M5. Karena hanya pangkat 1 ini ya berarti dia hanya memuat satu akar, di mana M5 dia sama dengan -1 ya. Jadi di sini nilai M-nya -1 sehingga ditambahkan dengan 1 dia sama dengan 0. Berarti M5-nya sama dengan -1. Berarti dari M5 sama dengan -1 berarti E5 dia sama dengan E berpangkat M5X. Nah, M5-nya -1, berarti -1 dikali X, berarti dia adalah -X. Oke, ini sebagai Y5. Nah, di sini kita sudah memiliki 5 penyelesaian. Y1 cos X, Y2 sin X, Y3 E pangkat X, Y4 X dikali E pangkat X, dan Y5 E pangkat -X. Nah, ini bisa kita tuliskan untuk jawaban pada nomor 1 pada bagian A ini. Maka kita tuliskan kembali ya. Maka Y1 sama dengan cos X ya. Kemudian Y2 sama dengan sin X. Kemudian Y3 yaitu dia sama dengan E pangkat X. Kemudian Y4 dia sama dengan X E berpangkat X. Kemudian untuk Y5 dia sama dengan E berpangkat -X. Ini adalah, jadi ada 5 ya. Adalah 5 penyelesaian bebas linear pada himpunan R atau himpunan semua bilangan real ya. Jadi ini yang kita peroleh untuk bagian A, bahwa kelima penyelesaian itu adalah ini. Y1 sama dengan cos X, Y2 sama dengan sin X, sampai Y5 sama dengan E berpangkat -X. Nah, ini sudah dijamin bahwa kelima penyelesaian ini dia bebas linear pada himpunan R ini. Itu sudah kita buktikan ya pada bagian mengenai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan yang ditinjau berdasarkan nilai daripada akar-akarnya ya. Nah, selanjutnya untuk bagian B, jadi kita lanjut pada bagian B. Kita tentukan Wronskian dari kelima penyelesaian tersebut. Jadi dari kelima penyelesaian ini kita tentukan nilai daripada Wronskiannya. Jadi B. Jadi sama tadi pada nomor nomor 1. Karena untuk menentukan Wronskian dari kelima fungsi ini ya. Karena di sini kita memiliki 5 penyelesaian ya, atau 5 fungsi seperti ini, maka untuk menentukan Wronskiannya kita turunkan kelima fungsi ini sampai turunan keempat. Jadi karena 5 penyelesaian atau 5 fungsi, maka kita turunkan sampai turunan keempat. Ya, sama tadi pada soal nomor 1, karena kita memiliki 3 penyelesaian, maka kita turunkan sampai turunan kedua. Jadi jika kita memiliki 5 penyelesaian seperti ini, maka kita turunkan sampai turunan keempat. Dari Y1, Y2 sampai Y5. Jadi kita turunkan satu persatu. Pertama untuk Y1 dulu, kita turunkan sampai turunan keempatnya ya. Jadi Y1 sama dengan cos X. Oke, jadi bentuk ini kita turunkan sampai turunan keempat. Sebagai turunan pertama dari Y1, karena dia cos, turunan cos itu dia adalah min sin X. Nah, kemudian ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua dari Y1, min sin X. Jadi min kita tulis, sin X turunannya dia adalah cos X. Oke. Kemudian lanjut pada turunan yang ketiga dari Y1, cos X itu turunannya adalah min sin X. Karena di sini ada negatif, berarti dia sudah positif sin X. Kemudian untuk turunan yang terakhir yaitu turunan keempat, kita tuliskan dalam notasi pangkat seperti ini ya, pakai dalam kurung. Berarti sini Y1, jadi turunan keempat Y1, bentuk ini lagi kita turunkan. Turunan daripada sin X itu dia adalah cos X ya. Jadi untuk Y1 sama dengan cos X, turunan pertamanya adalah min sin X, kemudian turunan keduanya adalah min cos X, kemudian turunan ketiganya adalah cos diturunkan hasilnya min sin X dikalikan dengan min, berarti positif sin X. Sin X diturunkan hasilnya adalah cos X. Oke, jadi ini Y1 sampai turunan keempatnya. Nah, selanjutnya untuk Y2 lagi ya, kita turunkan sampai turunan keempatnya. Jadi Y2 di sana itu dia adalah sin X. Nah, ini kita turunkan sampai turunan keempat. Sebagai turunan pertama adalah sin X turunannya adalah cos X. Kemudian ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua dari Y2, cos X turunannya adalah min sin X. Kemudian kita lanjut turunan ketiga dari Y2, min sin X turunannya adalah min, sin X turunannya adalah
cos X, kemudian yang terakhir sebagai turunan keempat daripada Y2. Jadi cos X diturunkan hasilnya adalah min sin X dikalikan dengan minus 1 ini, berarti dia hasilnya adalah positif sin X ya. Jadi ini sebagai turunan kedua, turunan keempat daripada Y2. Nah, selanjutnya kita lanjut pada Y3. Jadi Y3 lagi yang kita turunkan. Y3 di sana dia bentuknya E pangkat X. Oke, jadi untuk sebagai turunan pertama dari Y3, karena E pangkat X, X turunannya turunan pangkatnya ya. Jadi X itu turunannya 1, kita kali ke depan lalu dikali dengan E pangkat X, maka dia tetap ya hasilnya adalah E pangkat X. Ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua, tetap hasilnya adalah E pangkat X. Kemudian sebagai turunan ketiga dari Y3, ini juga kita turunkan, tetap hasilnya adalah E pangkat X. Kemudian sebagai turunan keempat daripada Y3, dia sama dengan E pangkat X ya. Jadi sama semua bentuknya, mulai dari Y3 sampai turunan keempatnya ya, karena dia bentuknya E pangkat X. Nah, selanjutnya untuk Y4 ini ya, X dikali E pangkat X. Nah, itu lagi yang kita tentukan turunannya sampai turunan keempat ya. Jadi untuk sudah Y4 ya, dia bentuknya adalah perkalian antara X dengan E pangkat X. Berarti nanti untuk menurunkan bentuk itu ya, kita gunakan aturan turunan untuk dua fungsi yang dikalikan seperti ini. X dikali dengan E pangkat X. Jadi pertama X dulu yang kita turunkan, berarti hasilnya 1, lalu dikali dengan fungsi yang kedua, berarti E pangkat X. Kemudian ditambah X lagi yang kita tulis, dikali dengan turunan fungsi yang kedua. E pangkat X kita turunkan, hasilnya adalah E pangkat X. Ya, jadi ini sebagai turunan pertama dari Y4. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi turunan kedua dari Y4, dia sama dengan E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X ditambah, ini juga berbentuk perkalian, kita turunkan lagi, maka dia hasilnya adalah E pangkat X. Jadi sama ya hasilnya dengan ini. Jadi ini lagi kita turunkan, berarti dia hasilnya adalah E pangkat X ditambah dengan X E pangkat X. Jadi ini sebagai turunan dari E pangkat X, ini yang dua suku sebagai turunan dari X dikali E pangkat X. Nah, bentuk ini bisa kita operasikan. Ini ada yang sejenis ya, dia adalah 2 kali E pangkat X ditambah dengan X E pangkat X. Oke, ini sebagai turunan kedua. Nah, selanjutnya untuk turunan ketiga dari 4 itu sebenarnya kita bisa melihat polanya, jika turunan kedua di sini dikali 2 lalu dikali E pangkat X. Jadi untuk turunan ketiga bentuk ini bentuknya serupa dengan ini, di sini kita kali 3. Jadi 3 E pangkat X ditambah dengan X dikali E pangkat X ya. Jadi bagian ini saja yang berubah. Nah, sebagai turunan keempat daripada Y4 dia sama dengan, jadi untuk turunan ketiga di sini kali 3, turunan keempat di sini kali 4. Jadi 4E dikali E pangkat X ditambah dengan X dikali dengan E pangkat X ya. Jadi ini Y4 sampai turunan keempatnya. Sekarang yang terakhir yaitu Y5 ya. Y5 itu dia adalah E pangkat min X. Jadi kita tuliskan E pangkat min X. Oke, kita turunkan lagi ini sebagai turunan pertama dari Y5, pangkatnya min X. Kita turunkan hasilnya adalah min 1, kita kali ke depan berarti min E pangkat min X. Kemudian ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua dari Y5, pangkatnya lagi min X, diturunkan hasilnya min 1, min 1 kalikan dengan ini berarti hasilnya adalah positif 1, lalu dikali dengan eulernya, berarti dia E berpangkat min X. Jadi di sini sudah plus 1 ya. Kemudian kita lanjut pada turunan ketiga dari Y5, sama ya. Ini juga kita turunkan, berarti dia hasilnya adalah min E pangkat min X. Kemudian untuk turunan yang keempat dari Y5 dia sama dengan min X, kita turunkan hasilnya min 1 kali ke sini berarti positif 1, lalu dikali dengan eulernya, berarti E berpangkat min X. Oke, jadi inilah Y1 sampai Y5 dengan turunannya sampai turunan keempat. Nah, selanjutnya kita pilih satu titik bilangan real. Jadi agar memudahkan tadi kita pilih saja nilai sebagai nilai X0 ya. Kita pilih X0 dalam hal ini dia sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa pilih nilai X0 untuk bilangan real yang lain ya. Jadi di sini kita pilih 0 agar memudahkan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya untuk X0 sama dengan 0, kita
tentukan nilai Wronskian daripada, jadi kita tentukan nilai Wronskian daripada kelima fungsi di atas. Jadi kita singkat saja penulisannya, mulai dari Y1 sampai Y5 ya. Jadi Wronskian dari Y1 sampai Y5 di titik X0 sama dengan 0, berarti kita tulis 0 di sini. Nah ini dia sama dengan, nah ini untuk menentukan bentuk bentuk matrisnya. Nah, kita substitusi di atas. Jadi untuk kolom pertama yang bersesuaian dengan Y1 beserta turunannya sampai turunan keempat, di mana X-nya sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke bagian ini. Nah, hasil yang kita peroleh kita tuliskan di sini sebagai kolom pertama. Jadi dari atas dulu, di sini kita ganti S-nya 0, berarti cos 0 sama dengan 1, kita tulis pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian di sini kita ganti S-nya 0, berarti min sin 0 itu 0 ya, dikali min 1 dia 0, berarti pada baris kedua dia 0. Jadi masih kolom pertama ya. Jadi ini untuk entry pada kolom pertama. Nah di sini juga kita ganti S-nya 0, berarti cos 0 1 dikali min 1, berarti dia hasilnya adalah min 1. Kemudian berikutnya lagi di sini sin 0, maka dia hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir cos 0 ya, berarti dia sama dengan 1. Oke. Jadi ini untuk kolom pertama. Nah, kolom yang kedua bersesuaian dengan Y2. Jadi di sini lagi kita ganti lagi S-nya dengan 0 ya, karena S0 yang kita pilih adalah 0. Jadi di sini sin 0 sama dengan 0, kita tulis di sini 0. Kemudian di sini cos 0 dia sama dengan 1. Kemudian berikutnya di sini min sin 0 dia sama dengan 0. Kemudian berikutnya di sini min cos 0 sama dengan min 1. Kemudian berikutnya sin 0 sama dengan 0. Oke, jadi kita peroleh kolom yang kedua. Nah, berikutnya kolom yang ketiga, lihat untuk E3. Nah, ingat di sini dia berbentuk euler ya. Jadi ingat untuk E berpangkat 0 itu dia sama dengan 1 ya. Jadi di sini semua kita ganti 0, berarti E pangkat 0, E pangkat 0, E pangkat 0, E pangkat 0 dan E pangkat 0. Maka semua hasilnya dari itu adalah 1, 1, 1, 1, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya untuk kolom yang keempat bersesuaian dengan Y4. Nah, di sini kita ganti semua S-nya dengan 0 ya. Jadi pada bagian ini dulu 0. Jadi 0 dikali sekian itu dia hasilnya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti di sini 0, berarti di sini hasilnya adalah 1. Di sini 0 dikali sekian hasilnya 0, berarti 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi di situ adalah 1. Kemudian untuk turunan kedua, di sini hasilnya 1. Ini ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2 dikali 1, jadi E pangkat 0 ya. Berarti 2 kali 1, di sini 2, di sini 0 dikali sekian, 0 dikali 1 di sini ya. Berarti 0 di sini. Di sini 2 kali 1, 2 kali 1 2. Berarti pada bagian itu dia hasilnya adalah 2. Pada bagian berikutnya untuk turunan ketiga, di sini berarti di sini nanti 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 1, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian untuk baris yang terakhir pada kolom yang keempat di sini ya, 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 1, berarti hasilnya adalah 4. Oke, jadi ini untuk kolom yang keempat. Nah, untuk kolom yang kelima bersesuaian dengan ini. Kita ganti lagi S-nya dengan 0. Berarti di sini 1 karena E pangkat 0 min dikali min 0 ya, artinya 0 saja ya. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian di sini min 1 dikali 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian ini 1. Kemudian min 1. Ya ini ada negatif ya, min 1 yang bentuk euler dia hasilnya 1. Jadi min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian ini hasilnya adalah 1. Jadi dia saling-saling positif 1, negatif 1, positif 1, negatif 1, positif 1. Oke, inilah bentuk Wronskian Y1 sampai Y5 di titik X sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya ini